Hari ini saya mengunjungi ya seorang senior daripada saya buka aja ya, karena kondisi di dalam jadi sudah jaraknya juga jauh. Saya buka biar enak ngomongnya. Ya, saya ada di kediaman salah satu senior MC kita, juga seorang guru. Dia ada pawiatan yaitu Mas Putra ya. Jadi ini saya mau bertanya keluh kesah beliau dalam rangka pagebluk ya. Orang bilang, kalau orang Jawa bilang pagebluk COVID-19. Aku mau bertanya kepada beliau, Bapak Dr. Andes Prawoto, dulu memang maestro MC Surabaya. Dan gara-gara COVID ini yakin kita ingin menunggu bagaimana sikap, bagaimana untuk menyiasati kondisi yang seperti ini. Beliau juga seorang pensiunan ya, dari pegawai negeri. Nah, itu bagaimana untuk kedepannya, bagaimana dan untuk menangani setiap harinya bagaimana. Mari kita langsung wawancara sama beliau. Baik, selamat sore Pak Prawoto. Selamat sore, Mas Pur. Ya. Dengar ini terus ya. Begini Pak, kedatangan saya ini mengungkap realita kenyataan kondisi bahwa Indonesia ini lagi kena pagebluk, lagi kena bencana yaitu COVID-19 atau yang kita sebut orang-orang corona ya. Corona bikin orang-orang jadi merana ya. Corona bikin jadi merana. Saya bahkan nulis di Facebook itu, begitu kita mendapatkan berita PSBB bertambah 14 hari lagi, saya menulis di Facebook beritanya begini. Saat saya mendengar COVID-19 PSBB diperpanjang, dada rasa sakit bukan karena COVID, namun mendengar jerit tangis para pelaku wedding yang kejepit. Oleh sebab itu, bagaimana Bapak untuk menyikapi dalam kondisi COVID-19 saat ini? Iya. Jadi begini Mas Pur dan semua pemirsa, benar apa yang dikatakan Mas Pur, dampak ini sangat signifikan kepada segmen pasar, terutama wedding. Apakah itu MC, perias, penari, atau bagian dekorasi dan dokumentasi, semua terdampak. Mengapa terdampak? Karena memang aktivitas lahan mencari uang itu dilarang, artinya sudah tertutup sama sekali dan nol. Bagi mereka yang punya tabungan barangkali masih bisa bernafas, tetapi bagi yang hari ini mencari hidup untuk dimakan 1, 2, sampai 1 minggu ke depan, maka jelas itu kalang kabut. Karena itu dia harus bertanggung pada diri sendiri dan keluarganya. Mending pensiunan, misalnya saya, tetapi pensiunan saya sudah saya delepno, artinya SK-nya sudah tak titipkan ke bank, saya pinjem, yang saya baru cair akan tahun 26 yang akan datang. Berarti masih sangat lama. Jadi saya sangat bingung. Lalu untuk mensiasati itu seperti pertanyaan Mas Pur, apa yang saya lakukan? Sebenarnya satu, saya sudah menulis surat kepada pemerintah tentang hal itu. Saya tidak usah sebut pemerintah itu siapa, tetapi saya mengungkapkan apa-apa yang saya alami. Dan kemudian semula saya bekerja di MC, ya sekarang pengen tahu sendiri, saya buka warung kopi untuk mencari hidup. Dan kemudian juga saya menulis, karena kebetulan saya bisa menulis dan pernah menulis buku. Sekarang saya persiapkan 2 judul. Yang pertama judul Kiat Mantu Adat Jawa, dan yang kedua Simbolisme dalam Upacara Manten Adat Jawa. Insya Allah yang buku pertama sudah tinggal babak akhir, aneks lampiran sama kesimpulan dan kepustakaan saja. Tapi itu juga tidak bisa langsung dapat uang Mas Pur. Oleh karenanya itu sebenarnya saya menangis, karena ternyata saya hidup sampai dengan hari ini itu adalah berkat simpati dari semua siswa-siswa saya, mantan siswa saya, seperti penjenengan juga, seperti Mas Tri juga pernah memberikan sesuatu yang bisa saya pakai untuk menambah hidup dengan keluarga. Itu oleh karenanya itu saya mohon barangkali ini belum tertangkap oleh kacamata pemerintah, mohon ini juga ditangkap, karena ini bukan hanya di Surabaya, yang mengeluh di sini pasti seluruh Indonesia.
yang bergerak di wedding seluruh Indonesia pasti mengeluh seperti ini. Mohon ini juga ada sikap-sikap seperti yang diberlakukan kepada yang terdampak COVID-19. Itu harapan saya, Mas Pur, dalam kaitan ini. Terkait tadi Pak Prawoto matur ya, kalau dalam bahasa Indonesia bilang sudah kirim surat sampai ke pemerintah mungkin setelah pusat dalam tanda petik. Ya. Kalau saya bilang nggak boleh disebut presiden. Ya, betul. Nggak apa-apa kita sebut saja karena yang kenyataan Bapak mengirim surat itu mengeluhnya mengeluh pribadi ya. Mewakili mungkin para pensiunan. Dan kenyataan kita memang kurang saat ini, Bapak matur begitu. Oleh sebab itu kronologinya gimana Bapak? Jadi sampai kirim surat begitu, terus tanggapannya pemerintah bagaimana? Ya, begini. Ketika semua saluran ekonomi rezeki tertutup, termasuk pensiunan. Mengapa pensiunan tertutup? Karena punya hutang kepada bank yang itu baru lunas tahun 26 yang akan datang. Dan saya yakin pensiunan yang seperti saya banyak. Karena ketika saya tanggal 1 April 2020 mengambil gaji, yang antri di deretan saya semuanya tuh punya hutang. Ada yang cuma mendapat 300.000, ada yang mendapat 400.000, ada yang tinggal sisa, termasuk saya 150.000. Saya menangis karena semua saluran tertutup. Lalu saya makan apa? Karena hal ini, keluhan saya dan keluhan banyak teman-teman pensiun, termasuk wedding dan lain sebagainya, maka saya menulis kepada RI 1. Arsipnya ada, tindasannya kepada Menteri Keuangan, kemudian tindasannya lagi yang kedua kepada Ibu Gubernur, yang ketiga adalah tindasan kepada Ibu Wali Kota. Nah, pasti itu suratnya di pusat sana ya pasti bergunung-gunung gitu. Saya diperhatikan seperti apa, saya tidak tahu kapan itu ditanggapi, tapi yang penting saya sudah berbuat. Dan saya tidak surat terbuka, surat tertutup. Tapi alhamdulillah seminggu kemudian dari pihak Wali Kota kemudian mengirimkan kurir untuk cek-recek apa benar saya mengirimkan surat kepada RI 1 tentang hal itu. Ya. Dan saya diambil dokumennya, diambil gambarnya di sini, kemudian itu dicek. Artinya, wah saya senang karena itu direspon. Tetapi respon itu baru respon. Belum ada tindakan-tindakan terhadap penanganan dampak yang terdampak COVID-19 kepada segmen-segmen yang saya sebut. Itu realitanya sampai detik ini. Sehingga sampai detik ini saya ya hanya bisa hidup dengan apa adanya, ya, termasuk simpatisan penjenengan dan lain sebagainya, teman-teman yang lain itu yang saya pakai hidup. Itu saya. Yang lainnya saya tidak tahu seperti apa pensiunan seperti itu. Nah, itulah Mas Pur, sehingga itu yang membuat saya berkirim surat kepada RI 1 yang arsipnya juga saya simpan, masih ada semuanya, yang saya lampiri dengan foto identitas saya pensiun, kartunya Karib, KTP saya ini, kemudian juga saya jualan foto-foto saya jualan di pinggir jalan ya. Saya ini kemudian aktivitas saya MC dan sebagai pemain panggung juga saya lampirkan dengan harapan itu mendapatkan satu perhatian. Kok Bapak bisa terus punya inisiatif menulis kepada RI 1 itu landasannya apa Pak? Landasannya karena penentu kebijakan ini komandan utamanya adalah RI 1. Apakah RI 1 pernah menyampaikan untuk penundaan utang bank tersebut? Oh tidak. Tapi yang pasti ketika tanggal sekian bulan Maret itu RI 1 mengumumkan salah satunya adalah penundaan membayar hutang kepada bank, itu disebut sebagai salah satu item. Menurut saya, wah hutang kepada bank termasuk saya. Untuk modal kerja di pinggir jalan, ya saya juga. Rasa senangnya dulu ya, ternyata begitu tanggal 1 mengambil gaji, mengajukan itu ternyata ditolak. Katanya petunjuk dari OJK tidak termasuk untuk para pensiunan. Mampuslah saya. Nah, ini namanya modiar itu tadi. Ya, jadi belum ada realisasinya ya? Belum ada realisasi. Termasuk cek-recek itu petunjuknya juga seperti apa dari wali kota dan gubernur. Saya juga belum tahu.
Tapi itulah wong saya juga bagian dari salah satu anggota masyarakat yang saya punya hak untuk itu, tapi dampaknya, feedbacknya seperti apa ya saya lillahi ta'ala dan walahu alam bisawab bahasanya begitu. Ya kita menunggu ya Pak ya. Ya. Ya siapa tahu nanti yang survei tadi terus kita dikonek dengan satu terus kita mendapatkan. Ya. Ini ada pertanyaan. Ya. Kan sudah digembar-gemborkan bahwasanya setiap warga mendapatkan sumbangan 600. Ya. Maaf ini saya tidak menyinggung pemerintah. Ya. Apakah Bapak sudah menerima? Oh saya tidak terima sama sekali, bahkan belum ya? Ya saya tidak tahu belum apa tidak ya, tapi yang pasti sampai dengan sekarang tidak. Saya pernah baca di Google sama di koran, di media massa, media cetak, bahwa yang punya rekening BRI tahu-tahu sudah ditransfer 600.000. Saya lihat di nomor rekening saya juga tidak. Ya tidak. Jadi itu tidak tahu di mana kasusnya, mungkin di Jakarta saja atau di mana. Tetapi bahwa saya punya rekening BRI tidak sama sekali sepeser pun dapat transfer. Benar ya Pak ya? Ya. Terus terang memang kita sangat prihatin sekali loh Pak. Kita pelajari mulai dari tadi memberikan info dan sebagainya. Mungkin harapan Bapak ke depan gimana Pak? Kalau sama COVID ini sampai belum selesai hingga Lebaran. Jadi begini, COVID ini banyak prediksi, katanya Mei selesai, katanya Juni selesai, katanya Juli selesai. Apakah itu selesai benar juga belum tahu. Semuanya belum bisa memastikan, termasuk bagian ngurusi itu. Atau presiden juga bisa belum menentukan, ini pasti Juli selesai. Ternyata tidak. Artinya bahwa ini sampai kapan juga belum tahu. Nah, sekarang untuk sahabat saya yang bergerak di wedding utamanya tradisional, ya kita harus pandai-pandai untuk mensikapi hal ini secara ekonomi, karena kita semuanya adalah nakoda dari sebuah perahu yang namanya keluarga. Penumpangnya adalah anak, istri, dan lain sebagainya, yang kita harus bertanggung jawab untuk menghidupi. Tidak bisa kita hanya stay at home dan diam sementara anak itu akan atau cucu akan nangis kelaparan. Kita harus berbuat. Berbuatlah, carilah sesuatu yang bisa dikerjakan sambil diam di rumah, tidak keluar. Sesuai dengan anjuran pemerintah supaya diam di rumah dan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Itu. Tidak tahu apa yang harus ditempuhkan. Mungkin seperti warung kopi saya juga menunggu kunjungan orang, duduk-duduk juga dilarang gitu. Ya tidak tahu. Tapi saya terus berpikir dan saya terus menulis sepanjang itu yang bisa saya kerjakan. Semoga yang lain-lainnya juga seperti itu, mencari. Contohlah misalnya apa? Cari jajan yang satu karung plastik isinya 5 kilo, kemudian sini akan dikemasi dengan 1000-an atau 500-an, barangkali itu bisa mendapatkan hasil untuk. Yang penting harus berbuat dan tidak usah panik, tidak usah bingung, tidak usah stres, karena panik, bingung, stres, dan lain sebagainya itu akan mengurangi daya imunitas kita. Artinya akan gampang. Surabaya sangat memprihatinkan, karena hari ini Surabaya menjadi perhatian Presiden. Karena apa? Karena COVID-19 kasusnya di Surabaya tidak kurva menurun, justru menaik. Sampai-sampai saya baca di koran, Presiden mengirimkan 3 jenderal untuk membantu wali kota dan gubernur untuk menangani ini, supaya ini bisa seperti DKI Jakarta, kurvanya menurun. Ini kan sangat memprihatinkan. Artinya bahwa di sekitar kita ada virus juga kita nggak tahu, nggak kelihatan. Sementara itu teman kita sudah 2 orang masuk rumah sakit, alhamdulillah satunya sembuh, satunya masih dalam perawatan. Amin. Ini kawan. Oke Pak Prawoto, itu sebelumnya nanti akan kami share tentunya harapannya yang diinginkan oleh Pak Prawoto bisa terkabul, dan kita semua masih diberikan kesehatan Pak. Betul. Harapannya kan otomatis apa yang diminta Pak Prawoto sudah bisa cair, bisa kelar. Ya, harapan mudah-mudahan. Nah,
ini pertanyaan yang terakhir ya. Jadi selama ini masih menggantungkan dari uluran tangan. Ngaku terlupa aja. Ya, betul. Udah saya tidak usah tutup-tutupi dan saya tidak usah malu. Wong ini juga perlu untuk hidup. Nah ini mungkin teman-teman yang nanti membaca, mendengar, terutama mereka-mereka yang terlihat di YouTube berbagi-bagi rezeki ya. Jangan hanya di Jakarta, Surabaya pun juga banyak. Kalau bisa ya sampaikanlah juga di Surabaya. Kalau memang ada tangan untuk membantu menyalurkan ya lewat PM Pro Management ya. Dan insya Allah karena mungkin saya masih diberi bid'ah oleh Allah. Amin. Saya siap tidak sepeser pun ambil, saya akan salurkan ke tempat-tempat yang bermanfaat. Dan di Surabaya kalau nggak salah banyak pelaku-pelaku wedding, pelaku-pelaku yang lain yang memang kurang. Ya, betul. Sangat betul. Nah, betul. Oleh karena itu, seperti Mas Pur tahu, selain saya menulis buku di YouTube, bukan di YouTube, di WA, saya juga menularkan pengetahuan saya. Mudah-mudahan itu bermanfaat. Jadi sepanjang saya diam di rumah, tapi tidak diam pikirannya, selalu produktif dengan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Siap. Baik Pak Waktu, terima kasih. Ya. Harapan saya, mohon maaf. Matur nuwun. Ya. Saya dukung, saya sangat mendukung Mas Pur karena ini adalah sebuah segmen yang perlu juga diperhatikan oleh yang berwenang. Siap.